Kita lihat Lukas pasal 5. Kita nanti akan memperhatikan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi sekarang kita perhatikan lebih dulu ayat pertama hingga ayat yang ke-5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang tahu rajin itu tetap harus kita lakukan. Kenapa? Karena rajin itu akan membawa semua orang itu bisa sukses. Namun apa yang terjadi di dalam kasus Simon Petrus dan kawan-kawan, mereka adalah orang yang rajin, bahkan mereka juga adalah orang yang punya pengalaman. Kenapa? Karena nenek moyang Simon Petrus semuanya adalah nelayan. Dengan arti kata lain, Simon boleh ngomong, "Gua ini adalah nelayan dengan jam terbang yang luar biasa. Gua adalah nelayan yang punya pengalaman di bidang ini secara turun-temurun luar biasa." Nah saudara, namun apa yang terjadi? Selesai Tuhan Yesus berbicara, dia naik ke perahunya Simon Petrus. Dia ngomong sama Petrus, "Simon, ayo dayung ke tempat yang agak dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara, apa yang terjadi di dalam bacaan itu? Ketika Yesus sebagai Tuhan dan gurunya perintahkan untuk menebarkan jala, Simon Petrus harus meyakinkan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, dan dia ngomong, "Guru, gua bukan orang males. Gua dan teman-teman itu orang yang rajin." Coba lihat itu loh, ada salah satu perahu yang parkir di sana. Itu kita dua perahu semalam-malaman kami itu keliling sak danau ini, nebarkan jala di tempat yang dalam, di tempat yang kurang dalam, di tempat yang paling dangkal. Dan hasilnya guru, kita tidak menangkap seekor ikan pun. Dengan arti kata lain, Petrus ingin yakinkan bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya ingin diberitahu bahwa danau ini Tuhan tidak ada ikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali Anda dan saya menghadapi masa-masa yang sulit, kita terasa menjadi demikian kecil dibandingkan dengan masalah yang menghadang setiap langkah kaki kita. Kita seringkali menganggap bahwa masalah yang sedang tak hadapi adalah masalah yang serius, yang aku tidak mampu bisa melewati. Apa artinya aku Tuhan dengan masalah yang begitu luar biasa yang sedang menghadang langkah kaki keluargaku? Aku yakin aku pasti tidak akan bisa lewat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ayat kalimat yang memberikan petunjuk buat saudara dan saya. Di tengah-tengah Simon Petrus ragu, di tengah-tengah Simon Petrus takut untuk tidak berhasil, tetapi yang dikatakan oleh Simon Petrus pada ayat yang kelima, saudara, kalimat yang terakhir berkata begini, "Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah
tengah-tengah Simon Petrus tidak yakin danau ini bisa menghasilkan ikan. Kenapa? Karena semalam-malaman Tuhan, aku sudah survei membuktikan dengan semua teman-teman keliling sak danau, kami tidak dapat ikan. Dengan arti kata lain, danau ini tak jamin itu kosong. Tetapi karena engkau menyuruh aku melakukannya juga. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita loncat kepada ayat yang ke-6. Apa yang terjadi di tengah-tengah keraguannya, dia tetap melakukan firman Allah. Ayat ke-6 berkata demikian, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita terlalu memandang kita punya masalah begitu besar dibandingkan dengan kemampuan kita. Yang semakin kita pandang masalah ini semakin besar, kemampuan kita menjadi semakin kecil. Tetapi hari ini Yesus yang adalah Tuhan ingin berpesan kepada saudara dan saya, jangan pandang masalahmu yang besar dengan kemampuanmu yang kecil, tetapi pandang aku adalah Tuhan yang lebih besar dari kamu punya masalah. Amin. Saudara, oleh karena itu saudara, ketika dilemparkan juga oleh karena engkau yang mengutus aku, maka tak lemparkan juga jala ini. Dan hasilnya Simon menangkap sejumlah besar ikan, dan dia mendapati saking banyaknya tangkapan jalannya mulai goyah. Ayat 7 dan selanjutnya, Simon harus berteriak kepada perahu yang ada di pantai, "Oi kamu sini." Kenapa? Karena tidak cukup perahuku yang satu, butuh bantuan perahumu juga. Dan Alkitab menulis 2 perahu diisi oleh ikan semuanya penuh, dan perahu kedua nelayan ini hampir tenggelam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kita ragu, apa yang kita mesti lakukan? Tetap lakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, bagimu mustahil, bagi aku tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dialami oleh Simon Petrus. Ketika dia yakinkan bahwa danau ini kosong, tetapi ternyata Tuhan ingin sampaikan kepada Simon Petrus, memang benar Simon, danau ini kosong, tidak ada ikan, tetapi kamu harus tahu bahwa aku adalah Tuhan yang bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Saudara kasih tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa banyak orang yang hari ini tertekan dengan masalah, dia langsung berpikir, Tuhan habis aku. Saudara tidak usah mikir seperti itu. Kenapa? Karena kondisi engkau menjadi lemah itu bisa oleh karena Tuhan yang mau membuat engkau begitu lemah, sehingga engkau memandang masalah yang sedang menghadap saudara dan saya begitu besar, dan kita tidak mampu lagi melewati masalah yang sedang ada di hadapan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun sesungguhnya Tuhan yang menyertai saudara dan saya adalah Tuhan yang ketika mengutus saudara dan saya, aku adalah Tuhan yang sudah menyediakan kemenangan di dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen suka kalau dikasih satu contoh itu tidak yakin. Oleh karena itu saudara bisa lihat, nanti dibaca sendiri Hakim-Hakim pasal 6. Ada pahlawan Israel yang namanya Gideon. Gideon dipakai oleh Tuhan sebagai salah satu pahlawan yang akan membebaskan orang Israel dari tekanan bangsa Midian. Bangsa Midian ditulis di dalam Alkitab, untanya, kemahnya, jumlahnya bangsa itu, Alkitab menulis seperti belalang banyaknya. Dengan arti kata lain, jumlah yang banyak ini tidak bisa dihitung. Sama seperti kalau kita ngomong, oh orang itu kaya pak, duit kano seri ini, itu tadi ya, seperti itu. Itu orang media.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Gideon diminta oleh Tuhan, wah ini upahmu besar di surga. Kok tahu suaranya serak-serak? Saudara, Gideon dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan bangsa Midian yang selalu merampok, merampas, menindas bangsa Israel hingga bangsa Israel menjadi sangat menderita dan jatuh miskin. Namun apa yang dikatakan oleh Gideon, Tuhan, mosok aku sing mbok pakai? Mungkinkah aku yang berasal dari kaumku yang paling lemah itu boleh menjadi orang sing mbok pakai untuk membebaskan misi daripada Tuhan yang begitu besar? Saudara, seringkali kita mendapatkan pengutusan dari Tuhan, dari bos, kita ragu, Tuhan aku bisa sukses enggak? Aku bisa lewat enggak? Aku bisa berhasil tidak? Oleh karena itu Gideon ngomong sama Tuhan, Tuhan, sorry Tuhan, aku minta tanda. Ini aku gunting bulu domba. Bulu domba ini tak taruh di kone latar Tuhan, guntingan ini tadi. Aku akan tahu kalau Tuhan ngutus aku jika besok pagi aku bangun, potongan bulu domba ini tadi itu basah, sedangkan latar yang ada di sekeliling bulu domba yang tak potong itu kering. Berarti aku tahu Engkau memang milih aku untuk tugas yang satu ini. Saudara, kenapa mereka minta tanda? Karena ini adalah sesuatu yang besar yang membuat hati terkadang gentar. Dan saudara dan saya boleh loh minta tanda untuk pekerjaan dengan skala seperti ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keesokan paginya Gideon bangun, dia ambil potongan bulu domba itu dan dia mendapati bulu domba yang dia potong seperti yang dia minta itu basah. Dia peres, satu cangkir airnya penuh, dan sekeliling bulu domba itu kering. Saudara, Tuhan sudah genapi, Gideon masih gentar. Gideon ngomong lagi, Tuhan sorry Tuhan, sekali lagi Tuhan, tanda, ampuni aku, tak balik Tuhan. Potongan bulu domba tak taruh, nek besok aku bangun, jika Tuhan mengutus aku kepingin bulu domba ini kering, tanah sekeliling itu ganti diwalik Tuhan basah. Besok paginya Gideon bangun, dia mendapati potongan bulu domba ini kering dan sekelilingnya itu basah. Saudara, sudah tidak bisa lari, minta dua tanda digenapi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang itu punya rasa takut. Tuhan aku iso ndak? Tuhan aku bisa ndak? Padahal firman Tuhan selalu ngomong, bukankah aku adalah Allah yang membawa engkau keluar dari Mesir? Nenek moyangmu tak bawa dengan segala tanda-tanda ajaib, mukjizat yang luar biasa, aku sing bawa. Tetapi ketika ada persoalan baru, cerita yang lama itu belum tentu memberikan kekuatan. Tetapi apa? Seringkali manusia memandang yang sekarang ini adalah sesuatu yang lebih besar dari kita punya kekuatan. Padahal Tuhan selalu ngomong, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, giliran sekarang kita mau saksikan dua ayat lebih dulu dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 dan 2. Ketika Gideon sudah harus berangkat ngusir musuh, dia ngelihat jumlahnya orang Midian itu jumlahnya seperti belalang banyaknya. Dengan arti kata lain, ini tidak terhitung Tuhan dibandingkan dengan orang Israel sing tak bawa, jumlah ini tidak ada apa-apanya dengan itu. Sehingga hitung-hitungan di atas kertas, Gideon sudah mikir, bisa enggak aku menang lawan orang yang begitu banyak dengan segala macam peralatan yang sudah komplit. Saudara, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 dan 2.
Hakim-Hakim pasal 7. Adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Kenapa? Tuhan mikir, jangan-jangan nanti kalau orang Israel menang, orang Israel itu menepuk dada, memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara, Tuhan tahu setiap orang itu punya gengsi, setiap orang itu punya rasa sombong, dan Tuhan ngerti jangan-jangan Israel akan seperti ini. Oleh karena itu Tuhan ngomong, jumlah rakyat yang bersama dengan engkau untuk mengalahkan orang Midian jumlahnya kakean. Kenapa? Karena aku berpikir jangan-jangan orang Israel nanti memegahkan diri ketika mereka menang. Mereka berkata, ini bukan karena Tuhan, karena gua ciamik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang kepingin Tuhan sampaikan kepada Gideon. Kita sekarang pengen tahu jumlahnya berapa toh dibandingkan dengan jumlah yang seperti belalang itu tadi. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Orang boleh siap jadi prajurit, jadi tentara yang ingin bela negara, tetapi ternyata Tuhan tidak selalu orang yang siap itu diterima oleh dia. Saudara, orang boleh siap, pokoknya harus menang Israel, jadi tentara, jadi prajurit, tetapi yang siap belum tentu oleh Tuhan dipakai. Saudara, dia ngomong sama Gideon, Gideon umumkan, siapa yang takut dan gentar karena menghadapi jumlah yang begitu banyak, masalah yang begitu serius, suruh pulang. Wes gak usah belok, saya takut, pulang. Saudara, Anyah dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah berapa? 10.000. Berarti Gideon punya kekuatan berapa asalnya? 32.000 dibandingin dengan yang jumlahnya seperti belalang itu. Gideon mikir, Tuhan, 32.000 lawan itu saja, gua ini ngepel. Aku ini mesti takut, tetapi tidak bisa bantah dengan firman Tuhan. Tuhan ngomong, misi terlalu banyak, kasih tahu yang takut dan gentar pulang, tidak usah belok. Dan begitu diumumkan, yang 22.000 ngomong, salah dikon mulai ya wis, kan gitu ya, pulang 22.000 ya, sisa 10.000. Saudara, Gideon semakin cilik, semakin ciut tuh. Kenapa? 32.000 dia ngerasa kecil, sekarang yang 22.000 pulang, sisa 10.000, Gideon menjadi semakin kecil lagi dengan masalah yang sedang dihadapi. Saudara, ada kalanya Tuhan bikin saudara dan saya ketika menghadapi masalah oleh Tuhan dibuat lemah sekali, supaya apa? Saudara bersandar kepada Allah. Saudara, sisa 10.000. Firman Tuhan ngomong lagi, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak, mati kon. Sisa 10.000, Tuhan tetap ngomong, kakean. Saudara, suruhlah mereka turun minum, maka aku akan menyaring, mau menseleksi mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Caranya gimana?
Lanjut ayat yang kelima. Mereka yang 10.000 disuruh minum. Tuhan ngomong, Gideon, perhatikan caranya minum nanti macam-macam. Yang sejenis kumpulkan. Saudara kita lihat. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, jongkok begitu di danau, terus kemudian tidak pakai tangan, tidak apa-apa, terus lidahnya menjulur, menjilat seperti anjing, kumpulkan sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat 6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Yang 300 itu berlutut, tangannya itu nyiduh air. Air ada di tangan, tangannya ini datang ke mulutnya, dia minum, ada 300. Dia ngomong, dengan yang 300 itu, ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, yang 9.700 tidak pakai tangan, tapi sujud, lidahnya saja menjulur, menjilat seperti anjing. Oleh Tuhan dikatakan suruh pulang. Kenapa? Karena mereka malah repot-repoti. Wong punya tangan tidak digawe nyambut gawe, gitu saja. Yang 300 ngambil air dengan tangan, kemudian tangannya itu bawa ke dalam mulutnya. Sisa 300, dengan 300 inilah aku akan menyelamatkan orang Israel daripada orang Midian. Saudara, lihat, oleh Tuhan dibuat semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Tujuannya Tuhan cuma satu, supaya ketika aku menyelamatkan kamu, kamu mendapat kemenangan, hatimu akan meluap dengan ucapan syukur, dan kau akan berkata, kami bisa menang bukan karena kuat dan gagahku, tetapi oleh karena Tuhan yang menyertai aku, sudah memberkati aku dengan kemenangan. Ini yang Tuhan inginkan. Dia buat lemah orang Israel, supaya ketika kemenangan diberikan kepada orang Israel, mereka mengakui, Tuhan hari ini aku menang oleh karena apa? Tuhan yang berperang bagi kami. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali sekarang kepada Petrus. Petrus di dalam Lukas pasal 10 dan 11, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara, Petrus jadi bingung. Tuhan, aku jala ikan sing pengalaman saja, aku sudah tidak sehebat seperti yang kemarin perasaanku. Aku sudah mendapat skor 1-0 dengan Tuhan. Aku pikir tidak ada ikan, ternyata Tuhan buktikan di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Sekarang Tuhan perintahkan aku dengan tugas yang baru. Aku bukan jala ikan, tetapi aku jala manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, kamu jangan takut. Kamu tak jadikan bukan penjala ikan, sekarang penjala manusia. Dan Petrus langsung merespon. Kenapa? Karena dia tahu, ketika aku yakini danau ini kosong, aku jalankan perintahnya dia yang tak masuk akal, dan aku mendapatkan tangkapan ikan yang luar biasa. Aku berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bisa siapkan dari yang tidak ada menjadi ada. Sehingga aku pun yakin dengan tugas baruku, aku pasti bisa melakukan. Karena apa? Yesus Tuhanku menyertai selama-lamanya di dalam kehidupanku. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, respon dari dia ayat yang ke-11 berkata demikian. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, saya yakin di antara kita semuanya sudah penuh dengan pengalaman hidup bersama Kristus.
Ketika saudara sakit, di mana dokter mungkin sudah angkat tangan, saudara disembuhkan. Dari hati meluap lewat mulut, engkau mengakui, Tuhan, engkau yang sembuhkan aku. Amin. Ketika engkau tertekan dengan masalah, di mana engkau tidak mampu melewati masalah yang engkau sedang hadapi, mungkin masalah ekonomi bisnismu sedang morat-marit, mungkin kau sedang menghadapi masa depan yang suram, baik dirimu atau mungkin anak-anakmu, atau mungkin kehancuran di dalam rumah tanggamu. Dan ketika Tuhan menolong, engkau pun akan berkata, Tuhan, engkau yang sudah nolong aku. Apa responnya daripada saudara dan saya? Petrus memberikan teladan. Ketika aku tidak yakin, tetapi aku melakukan perintah Allah, dan aku mendapatkan ikan yang luar biasa, Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Karena apa? Aku orang berdosa. Jujur Tuhan, ketika aku lempar jala ini, aku lakukan perintahmu, di dalam hatiku aku tidak percaya bahwa danau ini bisa menghasilkan ikan. Betul? Itu yang dialami oleh Petrus, sehingga ketika dia diperintahkan lagi, jangan takut Petrus, engkau bukan penjala ikan, tetapi engkau tak jadikan penjala manusia. Simon Petrus langsung merespon, dia mengikut Tuhan Yesus dengan meninggalkan segala apa yang dia miliki. Saudara, kesimpulan Petrus apa? Dia ngomong di dalam hati, ketika aku memiliki Yesus sebagai Tuhanku di dalam hidupku, walaupun aku tahu yang jasmani selama aku hidup di dunia masih tak perlukan, tapi bagi aku, karena aku memiliki Yesus Tuhanku, yang jasmani bagi aku tidak penting lagi. Oleh karena itu, dia tinggalkan. Saudara, penutup saya punya khotbah. Jika Anda hari ini dihadapkan dengan pilihan, saudara disuruh milih, ada ayam yang setiap hari bertelur emas, tidak pernah madem, setiap kali bertelur saon emas satu, yang satunya sak keranjang emas telur tadi 100 butir. Saudara ditanya sama Tuhan, suruh milih, kamu milih mana? Silahkan milih emasnya yang jumlahnya 100 butir, yo bawaan, tapi milih salah satu, atau milih ayamnya yang setiap hari bertelur satu-satu. Saudara milih yang mana? Ayamnya. Kenapa saudara milih ayamnya? Kenapa? Karena setiap hari dia akan bertelur. Betul? Betul? Kalau Anda milih yang emasnya, besok ada telur lagi enggak? Oleh karena itu Yesus itu Tuhan ngomong, kamu bekerjalah untuk roti yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Jangan bekerja untuk roti yang bisa mendatangkan kebinasaan. Ketika aku memiliki Yesus sebagai Tuhanku, Dia adalah Allah yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya sudah menyiapkan kemenangan bagi aku ketika aku dibuat oleh Dia begitu lemah. Aku tidak pernah takut menghadapi apapun. Walaupun aku tahu di dalam langkah kakiku ke depan ada begitu banyak hambatan dan rintangan yang siap membuat aku jatuh, tetapi aku tahu Dia sudah berjanji, aku tidak pernah tinggalkan engkau sampai kepada akhir zaman. Saudara dikasih oleh Tuhan, Petrus juga berkesimpulan demikian. Ketika engkau menjadi milikku Tuhan, maka yang jasmani yang masih tak perlukan hidup di dunia ini bagiku tidak penting lagi. Tuhan memberkati keluarga saudara.